المرسلين وبرسول وعلى آله وصحبه ومن إليه مسؤول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمين معاشر الحبايب الأجلاء, wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Al-Idrus, juga Al-Habib Fahmi bin Muhsin Al-Idrus, Al-Habib Habibi Al-Idrus, juga Al-Habib Sarawan Al-Haddar, Habib Anyas Segaf, dan juga para habaib yang lain, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah Ratibul Haddad, jamaah Maulid Haji rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya serta maunahnya, sehingga kita bersama bisa hadir dalam majelis ini dalam rangka yaitu acara yang Masya Allah, acara yang baik di tempat yang baik. Mudah-mudahan orangnya juga menjadi orang yang baik, amin ya rabbal alamin. Salat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya. Jam menunjukkan setengah 10 kurang 1 menit. Jadi kalau nyampe rumah yang pada masan jam 10 ini, kalau ini setengah jam dah nyampe. Jadi untuk melengkapi majelis ini supaya ada majelis ilmunya, mari kita kaji sedikit tentang masalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini sempat ditulis pada akhir-akhir kitabnya oleh beliau Al-Imam Muslim dalam kitab Muslimnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang pertama, kata beliau Habib Abdul Haddad di dalam mengomentari kitabnya wa alaika, muhatabnya adalah kepada dirinya sendiri. Para ulama sufi yaitu muhatab banyak berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi intinya pada malam ini yang paling utama saya ingin membenahi, memawibai diri saya sendiri, selebihnya kepada hadirin cangkolan, kepada para habaib. Nanti kalau Habib Fahmi sampai malam jam 10 dan jadi nanti. Jadi alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yakni, apakah belum waktunya, belum masanya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, belum masanya apa? Antahsya'a qulubuhum, yaitu khusyuk hatinya, lidzikrillah, ingat kepada Allah. Dalam artian ini, arti secara bebas, kapan kita menunggu waktu lagi untuk mendekatkan diri berbuat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menunggu kapan? Balik, insya Allah sudah balik semua. Bahkan berangkat dari ayat ini, banyak daripada kalangan-kalangan salafun saleh yang sebelumnya, yaitu dengan adanya mendengarkan ayat ini, banyak beliau itu mendapat hidayah dan menjadi orang waliullah seperti Fudail bin Iyad. Setelah mendengar ini, langsung total beliau menghadap kepada Allah dari perbuatan yang dulu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya ayat ini, kita setelah pulang ada perubahan,
yaitu lebih dekat kepada Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pikir kapan kita menunggu kata Allah untuk orang-orang yang beriman, ini yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada Allah. Padahal peringatan kita sudah, balik sudah, dewasa sudah, punya istri sudah, punya anak sudah, rambut putih sudah. Makanya berkaitan dengan ayat ini Imam Busiri itu menyatakan begini dalam bahasa qasidahnya Burdah. Wala a'addat minal jamili kira baifin alam ma bi ra'si wairamu tasimi. Nafsu amarah ini tidak menyiapkan pada wa ma'addat minal jamili minal fi'il jamili kira. Nafsu amarah ini tidak menyiapkan minal fi'il jamil perbuatan yang baik, a'malus sholihat. Nah, untuk apa a'malus sholihat ini sebenarnya? Yaitu kirodhaifin, suguhani tamu kita kula kali panjenengan sedaya, kula sareng panjenengan sedaya seabna ujinsi, kata Imam Nawawi, sepadan dengan saya, yaitu tidak menyiapkan suguhani tamu, tak nyiapake keangkaan tamu. Beda tamu tak bareng yang kain penapa, tak beri teh, tak beri kopi, tak beri napa. Napa saya maksud tamu? Saya maksud tamu ini kan, yaitu alam mabiroksi. Alam mabiroksi, tamu yang bertempat di kepalaku, kata Imam Busiri. Apa ini maksud tamu yang bertempat di kepalaku? Yaitu rambut uban. Yang mana tamu ini ghairu mutasimi, tidak punya malu, 3 hari lebih namu mondok tak pulang-pulang sampai mati tamunya. Apa yang dimaksud tamu di sini adalah rambut uban. Sudah uban tidak menyiapkan apa itu suguhani uban. Ma'idah subhani uban, keangkat uban ni kenapa? Minal jamil, minal fi'il jamil, perbuatan yang baik, kayak a'malus sholihat, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini merupakan suguhani, keangkaan tamu sebeda serah kalau sarang panjenengan saja. Saya maksud tamu rambut beruban. Ini katamu ini. Nah, dalam tafsirnya Imam Busiri menyatakan kenapa itu disebut tamu rambut yang uban, karena sebelumnya tidak ada hitam. Dan tamu ini kayak geser pada tamu ini lah. Tamu ya poteh. Dan tamu ini kok kayak romotas ini selalu menetap, tidak punya malu, 3 hari lebih 4 hari bahkan sampai di bawah meninggal. Kata Imam Busiri dalam bahasa sastranya yang begitu sangat tinggi, lau kuntu a'lamu ma uwakkiruhu katamtu sirram badani minhu bil katami. Lau kuntu ma uwakkiruhu, lau kuntu a'lamu ma uwakkiruhu, seandainya aku tahu tidak memuliakan tamu, tidak mengagungkan tamu tadi, opo saobat katanya aku ngaki tak beri jaminan, tak beri keangkat, tak beri sokuan. Lau kuntu a'lamu ma uwakkiruhu katamtu, maka saya sembunyikan sirron. Apa yang dimaksud sirron? Rahasia. Katamtu sirron, yang dimaksud sirron adalah tumbuhnya uban yang masih 1, 2, dan 3, tidak merata, tidak seperti saya. Seandainya aku tahu, kata Imam Busiri, tidak memuliakan kepada tamu, maka akan kututupi dia itu masih tumbuh 1, 2, 3 ubannya. Tak tutupi kenapa apa? Bil katami ay nabatun yuhtabu anhu, yaitu tak tutupi dengan semir. Artinya bagaimana? Merasa malu kita kalau tidak mempersiapkan tamu itu. Merasa malu kalau sudah rambut kita itu berubah tidak a'malus sholihat. Merasa malu. Ini kinayahnya. Seandainya aku tidak
tidak tahu, tidak mampu dan tidak mengagungkan kepada tamu itu akan saya tutupi semenjak rambut uban itu tumbuh 1, 2, 3 belum merata. Tapi bagaimana kalau sudah merata? Bagaimana kalau sudah merata? Tidak boleh tidak. Kapan kita menunggu waktunya? Makanya ini ada sambungannya dengan firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hadirin jamaah hadat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya kita ke tempat ini bukan semata-mata kekuatan kita. Makanya kalau kita itu betul-betul memahami, memohon kepada Allah supaya hati kita itu khusyuk, supaya kita itu bisa mempersiapkan apa hidangan rambut uban ini dan mampu untuk mengerjakan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah diberi pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering saya sampaikan ini. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya untuk jauh dari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak akan nyampe di sini kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa istiqomah Ratibul Haddad kalau tidak ada pertolongan Allah. Kita tidak bisa baca Maulidin Nabi, Maulidin Habsyi kalau tidak ada pertolongan Allah. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah. Kula kalimatina sedaya, kita semua tidak ada kekuatan dalam diri kita tanpa pertolongan dari Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita adalah termasuk orang yang golongan-golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Ratibul Haddad rahimakumullah. Yang paling terakhir, kita mengharap, kita memohon kepada Allah, dan saya ingin menyampaikan semboyan daripada Al-Habib Muhsin Al-Idrus. Dulu, entah itu mungkin 10 tahun yang lalu, beliau pernah menyatakan kepada saya, wahai Ustaz Zaini, jika ada 1000 orang yang berjuang di dalam Ratibul Haddad dan Maulid ini, maka ada saya satu, Muhsin bin Alwi Al-Idrus, katanya beliau. Artinya bagaimana? 1000 orang di situ ada Habib Muhsin. Kalau 100 orang di situ ada saya satu, kata beliau. 10 orang di situ ada saya satu. 1 orang itulah saya. Jadi bagaimana? Tidak memandang banyak dan sedikitnya, kita tetap istiqomah untuk membaca Ratibul Haddad. Kita tetap istiqomah kumpul di tempat ini atau di majelis-majelis yang lain, kita tetap istiqomah, memohon kepada Allah. Istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal sekali. Jadi istiqomah itu bisa dikatakan di atasnya karomah. Karomah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan istiqomah. Suatu kejadian aneh yang tidak istiqomah masih diragukan, mungkin itu istidrak. Dan hati-hati zaman sekarang, banyak ritual-ritual, aliran-aliran yang menyulitkan kita. Misalnya kita diajak lihat di atas gunung bersama-sama dengan pakaian ini, sesajen ini dan lain sebagainya. Atau kejadian kemarin, yaitu di laut pantai selatan, berapa orang meninggal. Jika ada orang mengajak seperti itu, mari kita tolak bersama. Kita Ratibul Haddad, zikir kepada Allah, baca sholawat di tempat yang nyaman, tempat yang pakai karpet, pakai ambal. Yang penting istiqomah. Tidak usah pakai hujan-hujan di tengah sawah dan lain sebagainya. Ini tidak dalam rangka kolek keris, tapi dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dari Al-Fakir. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun alangkah indahnya saya tadi pakai waktu 12 menit, mungkin 10 menit atau 5 menit kita tabarukkan kepada
kepada Habib Fahmi untuk tausiah menyampaikan pesan dan kesannya. Dari kami, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.